Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Marifat Bisnis. Kali ini saya mereview tentang ampas tahu. Jadi ampas tahu kalau dikirim atau dibeli secara online itu bagaimana? Kali ini saya menjelaskan ya. Ada kasus di Shopee saya, yaitu di Shopee Imron pribadi. Paket 1 kilo ampas tahu harga 3.500, beli 3 kilo 10.000. Nah, ini dikembalikan retur. Jadi ampas tahu itu kalau tidak paham lebih baik tanya, lebih baik koordinasi, lebih baik googling, lebih baik cari informasi di ChatGPT. Yang namanya ampas tahu walaupun baru itu pasti bau aromanya. Kalau dibiarkan 1 kali 24 jam lebih bau lagi. Kalau dibungkus, kalau dibiarkan 3 hari sudah busuk kayak bangkai. Nah, tetapi ada solusinya. Ampas tahu saya itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi ampas tahu itu tetap namanya limbah ya bau. Kalau mau wangi ya beli parfum. Jadi ada komplain ampas tahu untuk makan ternak walaupun bau itu sebenarnya bisa diatasi. Saya kasih caranya. Ini komplainnya. Paketnya sudah diterima, cuma ini basah di dalam ini, kayaknya paketnya ini rembes nih. Bau banget, bau bangke, benar-benar bau bangke. Nempel ke tangan juga bau banget, kasihan kurirnya juga. Ini paketnya juga, aduh, nggak bisa diapa-apain soalnya terlalu bau bangke, tidak bisa digunakan. Jadi ini pengirim pembelinya perumahan Gria 1 Cilengsi Blok C4 nomor 4 RT 30 RW 12 Mampir Cilengsi Kabupaten Bogor. Jadi saya jelasin ya. Ampas tahu kalau dibilang bau seperti ini di paket 3 hari itu biasa wajar karena di ekspedisi itu dilempar kepanasan sehingga fermentasinya akan berubah. Nah, ketika menetes cairannya itu pasti bau. Nah, ketika cairannya ini bau belum tentu yang namanya fermentasi itu artinya tidak baik, itu bukan. Jadi memang fermentasinya seperti itu. Ketika bocor bukan berarti barang rusak. Namanya ampas tahu itu kandungannya air 70% sampai 80% itu kandungannya air. 75 sampai 80% kandungannya air, ya pasti bau. Nah, ketika bau seperti ini kalau orang tidak paham ya dibuang, itu salah. Kemarin juga ada ngotori mobilnya dibuang. Sebenarnya memang ampas tahu ini bau. Nah, kalau datang seperti ini dibuka, disiram air panas ya. Maka aroma baunya akan hilang. Cuma kadar fermentasinya sudah hilang. Kalau mau dipakai disiram air panas atau disiram air panas saja, air mendidih disiram. Maka aroma kemudian dibiarkan sekitar 10 menit atau 15 menit atau 30 menit atau 1 jam, tidak apa-apa. Maka tidak akan jadi bau. Nah, itu tekniknya seperti itu. Ini bagi orang yang tidak paham seperti ini maka akan komplain, dikira kita mengirim sampah limbah. Ya, ampas tahu itu memang limbah sampah. Yang namanya ampas tahu fresh ya, baru diproduksi itu sudah bau. Nah, kalau mau wangi ya beli parfum di mall gitu, beli parfum, beli minyak wangi, nah itu baru wangi. Kita mengelola limbah pakan organik ampas tahu, tapi aromanya khas. Jadi ampas tahu walaupun bau busuk pun masih bisa dipakai. Itu harus disiram air panas. Cuma kadar proteinnya memang berkurang. Nah, kalau mau kadar proteinnya kembali, ampas tahu yang busuk itu bisa dirubah jadi asam amino. Itu dijadikan asam amino ditambah gula merah. Jadi ampas tahu yang busuk saya jelaskan sebelum jadi asam amino bisa ditambah tetes tebu. Maka aroma busuknya hilang. Aroma busuk itu dan dikasih E4 lagi. Dikasih E4 pertanian atau peternakan, tergantung penggunaannya ya, pertanian atau perikanan atau perikanan. Kalau peternakan untuk pakan ayam maka dikasih 4 peternakan dan kemudian disiram air panas dulu, dibiarkan setelah kering, dikasih molase atau gula merah dan dikasih tetes tebu ditambah E4. Nah, maka akan berfungsi semula. Bakteri patogen yang ada penyebab bau itu akan hilang, akan digantikan oleh
fermentasi dari bakteri E4 tadi. Ciri-cirinya itu pasti akan terjadi. Saya sudah melakukan ini berkali-kali. Ampas tahu saya bisa bertahan 1 tahun, bahkan 1,5 tahun itu aman-aman saja. Pernah itu bocor di fermentasinya, dan ketika saya buka bau langsung saya kasih karena belum bau menyengat ya, langsung saya kasih tetes tebu, saya kasih 4. Dalam 1 kali 24 jam sudah berubah. Nah itu caranya. Jangan ampas tahu ini ya bau. Jadi pembeli yang tidak paham pasti akan komplain seperti ini. Maka ini saya jawab ya. Dia komplainnya adalah paket sangat bau bangkai, tidak bisa dipakai. Ini paket sudah hari kelima baru sampai. Ya memang karena jaraknya jauh ya. Ya saya jawab komplainnya, namanya ampas tahu pasti bau. Kalau mau aroma wangi ya itu beli parfum saja. Jadi saya komplain, jadi alamat ini ya, alamatnya saudara siapa ini? Saudara Bu Fatania yang ada di Cilengsi, Bogor. Itu saya jelasin, dan juga untuk teman-teman yang lain. Bagaimana kalau mau memproses ampas tahu dan tidak paham, caranya seperti ini. Dan ampas tahu kalau mau aman dan sangat tidak bau ya masukkan di kulkas atau di frozen, di kulkas atau di kusturit ya boleh ya, itu atau di freezer boleh juga, itu akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi ini penjelasan tentang ampas tahu yang bau. Yang namanya ampas tahu ya pasti bau. Kalau wangi ya beli parfum gitu. Saya jelasin untuk alamatnya ini ya, tolong dipahami kasusnya seperti itu. Penjelasan saya mengenai ampas tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi edukasi dan pemahaman untuk kita semua yang mau belajar ampas tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.